Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wa qala fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us shahawata fasawfa yalqawna ghayya. Masyaallah muslimin, jamaah-jamaah yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita dengan kenikmatan yang melimpah seperti yang telah dijelaskan oleh Allah kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Harus kita syukuri karunia yang Allah berikan kepada kita, karena ketika kita mensyukuri kenikmatan Allah, pada hakikatnya kita bersyukur untuk diri kita sendiri. Efek dari rasa syukur akan kembali kepada kita. Itu tentunya pilihan yang bijak daripada kita mengkufurinya. Karena ketika kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, berarti sebenarnya kita siap untuk mendapatkan petaka gara-gara tidak mensyukuri nikmatnya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan hidup kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta a'immati salaf yang mereka telah berupaya untuk menerapkan Al-Quran dan hadis Nabi dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang baik, sampai disebut oleh Allah bahwa mereka menjadi umat yang terbaik karena konsisten menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sama dengan kita, apabila kita mau konsisten dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, kita juga akan mewarisi predikat umat yang terbaik. Berikutnya saya juga tidak lupa menasihati diri saya sendiri dan jamaah-jamaah sekalian. Mari kita tegakkan parameter yang benar dan yang buruk pada takwa yang harus kita upayakan, karena hanya dengan takwa kita akan mendapatkan parameter yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah, dan yang terpuji dari yang tercela. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Masyaallah muslimin, jamaah-jamaah yang berbahagia, dari perjalanan hidup kita di dunia ini, maka kita menyadari akan ada konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti terhadap langkah-langkah yang telah kita ambil. Oleh karena itu Rasulullah SAW dari awal telah menjelaskan kepada kita bagaimana menyikapi, menangkap, kemudian mengambil hikmah di balik apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, supaya di akhirat nanti kita memiliki argumen-argumen yang meyakinkan sehingga kita bisa melenggang kembali ke rumah kita, yaitu ke surga, sebagaimana orang tua kita, Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah SAW telah bersabda dalam riwayat Imam Bukhari bahwa as-sholatu nurun was-shadaqatu burhanun was-sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka wa alaika. Rasulullah bersabda bahwa sholat adalah cahaya, kemudian sedekah adalah argumen, kemudian
bersabar adalah sinar, sedangkan Quran adalah hujjah bagimu dan hujjah di atasmu. Artinya bahwa selama ini kita melaksanakan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang diberikan contoh di sini, yaitu sholat, sedekah, dan bersabar. Ini kita harus bisa memetik hikmahnya. Karena sangat boleh jadi ketika seorang melaksanakan perintah Allah belum begitu semangat karena belum bisa menangkap hikmah di balik perintah Allah itu. Maka di hadis ini kita menjadi paham mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintahnya kepada kita. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, maka sholat adalah pada hakikatnya cahaya. Kalau kita cermati penjelasan Syekh Utsaimin, beliau menjelaskan bahwa sholat itu baik yang wajib, yang sunnah maupun yang nawafil, sholat merupakan nurun atau cahaya. Nurun fil qalbi, wa nurun fil wajhi, wa nurun fil qabri, wa nurun fil mahsyar. Jadi ketika orang itu menegakkan sholat, maka pada hakikatnya dia akan mendapatkan cahaya di hatinya, mendapatkan cahaya di wajahnya, mendapatkan cahaya di alam barzah, bahkan menjadi cahaya di padang mahsyar nanti. Oleh karena itu, ketika orang melaksanakan atau menegakkan ketentuan Allah yang pertama, yaitu sholat merupakan cahaya, kemudian dalam hidup kita ini, kita masih belum bisa merasakan nikmatnya hidup karena gelapnya hati, itu bukan salah sholatnya, tetapi sebenarnya bagaimana status sholat kita ini di hadapan Allah. Karena sholat yang benar itu akan menghasilkan hati yang terang. Maka implikasi yang paling sederhana, bagaimanapun kondisi kehidupan, maka dia akan tetap memiliki hati yang tentram. Hal ini telah dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Di atas kertas kalau kita belajar bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya hidup di tengah padang pasir. Artinya kalau orang hidup di tengah padang pasir, kita bisa berpikir betapa sulitnya untuk mendapatkan logistik di sana. Tetapi kita tidak pernah mendengar, memang ada sahabat yang lapar karena faktor warok yang ada pada mereka, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Tapi tidak ada sahabat yang mati kelaparan. Sementara di negeri kita mendengar berita ada orang mati kelaparan. Berarti di sini ada trouble bahwa kalau orang itu sholatnya benar, hidupnya sudah pasti akan tenang. Dia tidak akan mengkhawatirkan hidup dan kehidupannya. Maka seandainya dia pelajar, dia menjadi pelajar yang tenang. Ketika dia menjadi seorang suami, menjadi suami yang tenang. Dia menjadi orang tua yang tenang. Dia mendapatkan banyak masalah, dia tetap tenang. Masalahnya ringan-ringan, dia juga tetap tenang. Kenapa? Karena dia telah menjadikan Allah sebagai mustajarobi. Dia menjadikan Allah sebagai sandaran hidupnya. Maka dia tidak khawatir kepada sandaran yang maha segala-galanya. Oleh karena itu hidupnya akan menjadi tenang. Tenang juga dia mendapatkan cahaya di alam barzah di sana. Walaupun secara fisik kita lihat orang dimasukkan ke alam barzah, kita semua sepakat di alam barzah sana sudah pasti gelap. Tetapi bisa jadi sang jenazah yang ada di alam barzah, dia mendapatkan cahaya yang terang di sana karena sholatnya. Ini sejalan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasul, bahwa sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat di dalam kegelapan, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Maka ketika orang itu melangkahkan kaki dalam kegelapan untuk melaksanakan perintah Allah sholat subuh dan sholat isya, maka di alam barzah sana dia menjadi terang. Kalau kita bisa membuat sebuah analogi, ketika tetangga kita tidur di kamar dan mematikan lampunya, kita yakin bahwa orang yang berada di dalam tidurnya dia dalam kegelapan. Padahal orang yang tidur sedang bermimpi.
Dia sedang makan di sebuah restoran di siang hari yang terang benderang. Yang itu hanya bisa dilihat dan dirasakan oleh dia yang mimpi. Sebagaimana terangnya kuburan itu hanya diketahui oleh mereka yang telah menegakkan sholat di dunia ini, kemudian dia mati di alam barzah sana, dia mendapatkan terangnya di tengah kuburan yang gelap. Dan kita belum akan percaya akan hal ini sampai kita meyakininya bahwa apa yang telah dijelaskan oleh Rasul adalah benar adanya. Walaupun faktanya telah diprediksi di dalam surat Maryam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalat wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian datang masa setelah mereka. Ibnu Katsir menjelaskan setelah mereka adalah setiap nabi dan rasul. Artinya setiap nabi rasul dan rasul memiliki perintah yang sama, yaitu menegakkan sholat. Artinya semua nabi dan rasul mendapatkan perintah yang sama, yaitu menegakkan sholat. Tetapi setiap kali para rasul itu wafat, maka umatnya secara umum adha'u sholat, meninggalkan sholat. Dan untuk negeri kita ini, negeri Indonesia yang kita cinta ini, berdasarkan survei, orang yang menjaga sholat 5 waktu hanya 38%. Semuanya sholatnya kacau, kecuali 38% itu. 38% ini pasti include di dalamnya baik yang berjamaah maupun yang munfarid, baik yang on time maupun yang telat. Intinya 5 kali sholat. Hanya 38%. Ini pasti menjadi kekhawatiran kita. Inilah yang membuat bangsa kita seperti ini. Karena jauhnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena meremehkan perintah Allah. Dan ternyata di sini dijelaskan mengapa orang itu bisa meremehkan sholat? Karena wattaba'u syahawat, karena dia mengikuti syahwatnya. Orang tidak menunaikan sholat, pasti dia sedang meremehkannya. Artinya dia sedang tersandung oleh syahwat. Ketika siang hari dia tersandera oleh syahwat kerja. Ketika malam hari dia disandera oleh bantal. Maka dia meremehkan perintah Allah ini. Oleh karena itu tidak ada opsi lain bagi kita. Kalau kita ingin mendapatkan cahaya di alam barzah sana, mau tidak mau kita harus menegakkan sholat. Kemudian poin yang kedua, wasodaqatu burhan. Dan sedekah itu akan menjadi argumen di hadapan Allah kelak ketika kita dibangkitkan. Karena bagaimanapun juga telah dijelaskan bahwa Imam An-Nawawi ketika mengomentari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Shahihul Jami', hadis nomor 7616, Rasulullah bersabda, la yaztami'us suh wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak akan menyatu antara kikir dan iman pada hati seorang hamba selamanya. Dalam hal ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa hadis ini dalilun ala sihhati imani sahibihi. Bahwa eksistensi iman pada diri seseorang itu adalah pada kedermawanannya. Jadi orang itu akan dermawan kalau dia beriman. Tapi kalau orang itu kikir, pasti iman sudah tersingkir dari hatinya. Makanya dikatakan oleh Imam An-Nawawi, dalilun ala sihhati imani sahibiha. Orang yang sedekah itu menunjukkan bahwa orang yang sedekah itu imannya benar. Wasumiyat sodakoh, disebut sodakoh, alasannya adalah li'annaha dalilun ala sidki imanihi. Disebut sodakoh ini merupakan dalil tentang benarnya iman seorang hamba. Dan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ala burhani kuwati yakinihi, sebagai bukti kuatnya keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun faktanya telah dijelaskan di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa fitnah bagi umatku adalah dunia. Inna likulli ummatin fitnatun.
Wa fitnatu ummati al-mal. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya pada setiap umat itu ada ujiannya. Dan ujian umatku adalah finansial. Maka untuk mengatasi hal itu kita harus bersedekah agar kita bisa menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir adalah wasobru dia. Cahaya bahwa kesabaran adalah sinar yang akan menyinari hidup kita. Dalam surat Yunus ayat 5 menjelaskan, "Huwaladzi ja'ala samsa diya'a wal qamara nura." Di sini Allah menjelaskan bedanya antara cahaya dan sinar. Ketika orang itu memiliki kesabaran, maka hidupnya telah disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam menghadapi kehidupan ini kita membutuhkan kesabaran. Maka dijelaskan di sana, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang yang sabar. Dan Allah mengaitkan antara takwa dan sabar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa'lamu annallaha ma'al muttaqin wa qala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, 3 poin, yaitu bahwa sholat adalah cahaya, kemudian sedekah merupakan argumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar adalah sinar. Semuanya itu telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu Al-Qur'an disebut dalam hadis Nabi sebagai hujjatun laka wa alaika. Bahwa Al-Qur'an itu menjadi hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi kita dan di atas kita. Ketika kita mengamalkan sesuatu karena memang berdasarkan Al-Qur'an. Tapi ketika kita meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menegakkan hujjah di atas kita dengan Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an itu telah sampai kepada kita, tapi kemudian ketika seorang itu melalaikan Al-Qur'an atau tidak peduli dengan isi Al-Qur'an, maka Allah akan menegakkan hujjah itu. Allah tidak menerima alasan apapun karena Al-Qur'an telah sampai kepada kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita bahwa kita harus menuntut ilmu sepanjang hayat kita, karena memang kita diciptakan oleh Allah dalam kondisi hamba yang jahil dan hamba yang dolim. Innahu kana doluman jahula. Oleh karena itu kita harus banyak belajar bagaimana supaya kita bisa memaknai ibadah yang kita lakukan di dalam sholat, di dalam sedekah, dan bagaimana kita memupuk kesabaran agar kita, langkah-langkah kita disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengaruniakan kepada kita orang-orang yang beriman dan bertakwa, dimasukkan ke dalam golongan mereka, dan kita selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tada' lana dzanban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa janibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma baton wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirina li nikmatika muthnina biha alaika
qabilina laha wa atmimha alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum muridun. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dhalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Wadhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna ay yatakhaddafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin.
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاة من ذا البيت إلا مكاء وتسبية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله أكبر Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi